Itu terakhir kali Rudi pulang. Sejak itu dia hilang tak tahu tiba. Surat-surat dari Budi tidak terbalas, padahal Budi berharap sekali balasan. Dia mengabarkan jika istrinya telah melahirkan. Rumah orang tua mereka lebih ramai sekarang. Mengabarkan dia baru saja membeli motor. Meskipun baru motor, bukan mobil bagus seperti milik Rudi. Dia telah membonceng istri dan anaknya pergi jalan-jalan ke kota, biar tidak ndesok. Ibu berkali-kali bertanya ke Budi, "Apa kabar masmu?" Ibu berkali-kali juga ditemukan tengah melamun memikirkan Rudi. 4 tahun kemudian itu berarti 8 tahun sejak dia pergi merantau. Rudi mendadak pulang. Tidak ada mobil mewah, juga tidak ada pakaian bagus. Kondisinya buruk, pakaiannya kusut, wajahnya lebam berdarah. Ibu berseru-seru melihatnya saat membukakan pintu malam itu. Senang melihat anaknya pulang, panik melihat kondisi anaknya. Apa yang terjadi? Semua rencana besar Rudi gagal total. Suratnya dulu memang bilang dia mulai manggung dari satu tempat ke tempat lain. Itu maksud yang sebenarnya adalah dia menjadi pengamen. Berpindah dari satu bus umum ke bus lain. Dari satu perempatan lampu merah ke perempatan lain. Tidak mudah membentuk band dan menembus industri rekaman. Apalagi Rudi dan gengnya hanya modal gaya, tidak mahir bermain alat musik. Fals saat bernyanyi, mereka mengira musik metal itu cuma teriak-teriak. Gagal, uang bakal habis. Karena malu pulang, Rudi mulai kerja serabutan. Dimulai dari pengamen, menjaga toko, kerja di pabrik. Terakhir jadi supir usaha rental mobil. Saat dia datang membawa mobil mewah, itu bukan mobilnya. Itu mobil milik bos dan Rudi membawanya tanpa izin. Dia dipecat saat kembali ke ibu kota dan Rudi kembali kerja serabutan jadi satpam. Dipecat lagi karena lebih sering tidur, jadi sales rokok juga dipecat karena malas target tidak tercapai. Jadi sales rokok juga dipecat karena malas target tidak dicapai dan rokoknya malah dihabiskan sendiri. Akhirnya kembali jadi supir mikrolet sambil terus membuat dia akan sukses. Sambil terus membual dia akan sukses menjadi terkenal. Poster wajahnya bakal ada di dinding-dinding kamar fansnya. Hari itu nahas, Rudi mengalami kecelakaan. Mikrolet yang dia kemudikan menabrak mobil lain. Rudi sempat dikeroyok massa, berhasil lolos, tetapi dia tidak punya lagi tempat pulang. Polisi mencarinya di kosan. Setelah menimbang terdesak, Rudi memutuskan pulang ke kampung. Buruk sekali kondisinya. Budi terdiam menatap kakaknya Iba. Tidak apa, Rud. Apapun yang terjadi, yang penting kamu telah pulang. Ini memang selalu jadi tempatmu pulang, rumah kita. Ibu sambil menangis menciumi ubun-ubun anak sulungnya saat Rudi bersimpuh minta maaf. Bapak akan membantu membereskan masalahmu. Bapak juga akhirnya batal marah-marah. Dia tidak mau membuat istrinya tambah sedih. Kasus kecelakaan itu selesai. Ganti rugi dibayar bapak, menghabiskan tabungan keluarga, juga tabungan Budi. Tapi tidak masalah. Pihak korban sepakat menghentikan proses hukum. Dan yang terpenting keluarga mereka berkumpul lagi, lengkap. Ruth, kamu mau bangun pukul berapa lo? Ibunya membuka gorden kamar. Rudi menutup wajahnya dengan bantal silau. Cahaya matahari menerobos masuk. Ini masih pagi, Bu. Apanya yang masih pagi? Ini sudah pukul 8. Adikmu Budi, bahkan sejak setengah 6 sudah ke sawah. Kamu tidak bisa terus tidur-tiduran begini. Ibunya menarik bantal. Rudi akhirnya duduk menguap lebar. Sudah sebulan dia pulang, tetap tidak terbiasa dengan jam kampung yang mulai aktivitas sepagi mungkin. Di kota dia bisa bangun pukul 10, 11 tidak ada yang ngomel. Kejar musuh, tembak, tol. Sementara di ruang tengah terdengar celoteh dua anak Budi yang sedang bermain.
Usianya 3-4 tahun laki-laki, seperti dulu Budi dan Rudi waktu anak-anak. Kamu mbok yo mulai mengurus sawah, Ruth. Ibu mengajak bicara di hari berikutnya. Bantu bapak dan adikmu, Rudi. Bantu bapak dan adikmu, Budi. Rudi menggeleng, dia tidak tertarik. Daripada kamu terus keluyuran bersama teman-temanmu itu, sawah-sawah itu kan juga bakal jadi milikmu. Mulai kamu urus, lihat Budi, panennya terus bagus. Dia sudah bisa beli tanah di seberang rumah. Rudi tidak menanggapi. Dia asyik merokok nongkrong di teras rumah sambil menunggu teman-teman segengnya menjemput untuk kemudian juga keluyuran tidak jelas. Sejak pulang ke rumah, tabiat Rudi masih seperti dulu. Si bawang merah yang pemalas, susah diatur, lupa jika usianya 1/4 abad. Bukan lagi remaja belasan tahun, sementara si bawang putih adiknya senantiasa rajin merawat lahan warisan keluarga mereka. Ruth, kamu tidak siap-siap ke acara syukuran tetangga? Ibu bertanya. Aku tidak kenal dekat. Itu masih kerabat kita loh. Kenal atau tidak kenal, semua penduduk datang. Adikmu Budi malah jadi panitia. Dia memang cocok pakai kain, topi lucu itu sejak kecil, kayak orang-orangan sawah. Rudi tertawa masih nongkrong di depan rumah merokok. Hus, kamu tuh bagaimana sih? Itu tradisi kampung. Ibunya menghela napas pelan. Dia harus ekstra sabar menghadapi anak sulungnya, khawatir anaknya pergi lagi. 20 tahun berlalu lagi. Sebenarnya jika situasi begitu-begitu saja tidak akan ada masalah serius di keluarga itu. Karena meskipun Rudi hanya tidur, makan, keluyuran, anggota keluarga lain tidak keberatan. Bapak sudah lama berhenti mengomel, terserah Rudi sajalah. Ibu selalu mengalah dan berdoa agar anaknya berubah. Budi, dia senang hati menanggung biaya hidup kakaknya. Hanya saja tahun-tahun itu terjadi 2 peristiwa penting. Pertama, bapak meninggal setelah sakit 2 minggu. Petani tangguh itu pergi selama-lamanya. Jasad bapak dibawa iring-iringan menuju pemakaman kampung. Dikuburkan persis di tempat dia dulu berdiri dan menunjuk-nunjuk lokasi pusara leluhur mereka. Genap sudah bapaknya menyelesaikan siklus hidup, bergabung bersama sejarah panjang kampung itu, lahir dan mati di sana. Budi sedih dia kehilangan orang yang mendidiknya menjadi petani. Tapi saat malam-malam menyaksikan ibunya yang melamun di dapur, Budi tahu ibunya jauh lebih sedih dan ibunya menyimpan sendiri kesedihan itu. Maka dia memutuskan lebih semangat, lebih riang agar ibunya cepat pulih. Rudi mungkin sedih, dia memang ikut acara penguburan, juga hadir di acara-acara tradisi melepas kepergian bapak. Sisanya dia kembali keluyuran bersama gengnya, pulang dini hari, tidur bangun kesiangan pukul 10-11. 40 hari setelah bapak dikebumikan, sesuai kebiasaan kampung, lahan sawah milik bapak segera dibagi oleh ibu. Kepala kampung, saksi-saksi tetangga diundang. Mudah saja pembagiannya. Mereka hanya 2 bersaudara. Rudi mendapat 10 hektar, Budi mendapat 10 hektar. Sementara rumah masih ditinggali ibu, belum dibagi. Silakan kalian pilih mau petak yang mana. Ibu bicara di depan kepala kampung dan saksi-saksi. Aku memilih terakhir saja, Bu. Mas Rudi, silahkan memilih lebih dulu petak yang mana. Rudi memilih petak yang ada pohon beringinnya. Pembagian harta waris selesai. Tidak ada keributan. 1 tahun bapak meninggal, Budi menyelesaikan pembangunan rumah untuk keluarga kecilnya. Tanah kosong di seberang jalan yang dia beli sebelumnya dia boyongan. Ibu tetap tinggal bersama Rudi di rumah lama. Ibu tidak keberatan dia pindah, karena toh setiap pagi istri Budi dan anak-anaknya main ke rumah lama, atau sebaliknya dia yang main ke seberang rumah. 1 tahun lagi berlalu, peristiwa kedua terjadi. Dan inilah sumber masalah serius di keluarga itu. Apa yang terjadi?
PT Semesta Minerals dan Mining hendak membangun pelabuhan raksasa sekaligus pembangkit listrik tenaga batu bara, sekaligus pusat industri pengolahan tambang di lokasi itu. Proyek itu disebut Semesta International Industrial Park, disingkat SIIP, membutuhkan lahan 12.000 hektar. Bagai badai puting beliung, korporasi raksasa itu tiba di kampung mereka, dan pilihannya sederhana. Penduduk harus pindah, tidak pakai nanti-nanti, segera. Kembali ke ruangan 3x6 meter. Pukul 8 pagi semua kursi telah terisi, dokumen bertumpuk-tumpuk di depan setiap anggota komite. Hotma Cornelius dengan tampilan rambut hitam mengilat duduk di kursinya. Bersama staf, 2 aktivis lingkungan hidup duduk di kursi seberangnya. Pimpinan sidang membaca sejenak agenda sidang hari ini. Masih pemeriksaan saksi-saksi. Kali ini saksi terkait konflik agraria di proyek SIIP. Apakah saksi pihak penggugat sudah siap? Siap, Yang Mulia. Salah satu aktivis menjawab. Baik, segera panggil saksinya masuk. Sementara petugas beranjak keluar memanggil saksi, aktivis itu membuka lipatan kertas yang diberikan si penulis tadi malam. Membacanya, catatan ini sedikit membingungkan. Ada beberapa instruksi di sana. Apa maksudnya? Tapi baiklah, saksi disiapkan oleh si penulis yang pernah riset di kampung tersebut. Boleh jadi inilah strategi terbaik bagi ini. Yang Mulia, apakah kita bisa mengubah sedikit proses sidang? Aktivis itu berdiri. Mengubah bagaimana? Agar pemeriksaan saksi-saksi lebih cepat, kami mengusulkan lebih baik saksi dari kami dan saksi dari pihak tergugat dihadirkan bersamaan. Dahi pimpinan sidang berkerut kecil, dia menoleh ke belakang. Berdiskusi dengan anggota komite lain tidak keberatan. Baik, sepanjang pihak tergugat tidak keberatan. Aku tidak keberatan, Yang Mulia. Aku justru mau sidang ini segera selesai. Hotma Cornelius menjawab cepat. Dia menyukai konfrontasi Dia menyukai konfrontasi antar saksi. Entah apa yang direncanakan oleh 2 aktivis lingkungan ini, dia siap menghadapinya. Komite menyetujui usulan pihak penggugat. Silahkan panggil 2 saksi tersebut. Pimpinan sidang menyuruh petugas yang berjaga di pintu masuk. Tidak menunggu lagi 2 saksi dipanggil. Siapa lagi kalau bukan Budi Rudi. Aku telah memilih saksi terbaik bagi kita, Budi. Meskipun komite menjamin kerahasiaan saksi hingga titik terakhir tiba di ruangan, aku tahu pihak pengacara tergugat akan mengetahui siapa saksi kita. Mereka akan menyiapkan kontra saksi Rudi, maka agar skenario berjalan baik. Minta pimpinan sidang menghadirkan 2 saksi sekaligus. Aku telah memberitahu Budi jika Rudi akan bersaksi. Itu instruksi pertama di catatan si penulis yang sekarang berjalan sesuai skenario. Saksi yang pertama masuk adalah Budi, laki-laki usia 40 tahunan, badannya khas petani yang bekerja setiap hari di bawah terik matahari. Wajahnya terlihat ramah menyenangkan. Petugas membawa kitab suci, sumpah dibacakan lantang. 2 menit saksi kedua dipanggil masuk, Rudi, wajah-wajah tertoleh ke pintu. Laki-laki juga usia 40 tahunan, lebih tinggi, lebih kurus, ekspresi wajahnya datar. Mas Rudi, Budi berdiri, dia menyapa sopan bergegas mendekat. Sebaliknya Rudi melotot, dia juga sudah tahu Budi akan jadi saksi. Hotma Cornelius bahkan telah melatihnya seminggu terakhir, siap dengan skenario apapun, bantahan, sanggahan. Juluran tangan Budi yang mengajak salaman diabaikan. Rudi tidak peduli. Dia berdiri, gilirannya mengambil sumpah. Lantas duduk dengan ekspresi dingin, disusul Budi yang masih menatap kakaknya. Baik, karena 2 saksi telah hadir, mari kita mulai saja. Pimpinan sidang bicara. Saudara saksi penggugat,
Silahkan menceritakan lebih dahulu apa yang terjadi di konflik agraria proyek SIIP. Budi mengangguk berdehem, membasahi kerongkongan. Yang terjadi sebenarnya sederhana sekali, Yang Mulia. 10 tahun lalu, orang-orang SIIP datang menyuruh seluruh penduduk kampung pindah. Kami diberikan tenggat waktu 7 hari. Sebagai gantinya mereka akan membeli tanah warga seharga 10.000 per meter. Warga menolak usulan itu. SIIP mulai melakukan intimidasi, kriminalisasi agar warga bersedia. Bohong, Rudi memotong. SIIP membeli tanah warga seharga 30.000 per meter. Iya, tapi itu setelah konflik 6 bulan. SIIP mau menaikkan harga, tapi mereka jelas melakukan intimidasi, kriminalisasi kepada penduduk. Bohong, Rudi memotong lagi. Kalianlah yang memprovokasi, menghalangi proses pembangunan proyek itu. Situasi sidang segera memanas, bahkan belum 1 menit, 2 saksi sudah berdebat. Saudara saksi, harap satu-satu bicaranya. Ini bukan warung makan. Pimpinan sidang terlihat kesal. Aku memberikan waktu kepada saudara saksi pihak penggugat untuk bercerita. Harap saudara saksi dari pihak tergugat diam. Dengarkan, jangan dipotong. Wajah Rudi merah padam, dia tidak terima. Budi diam menatap meja kayu di depannya. Izin menyarankan Yang Mulia. Aktivis yang memegang kertas catatan dari si penulis sekali lagi mengangkat tangan. Iya, jika diperkenankan agar proses sidang berjalan lebih lancar, kami akan memberikan kesempatan kepada saksi tergugat yang menceritakan apa yang terjadi lebih dulu. Bahkan kami bersedia menarik saksi kami. Semuanya kami serahkan ke saksi tergugat. Silahkan pakai versi saksi tergugat. Setelah sidang dimulai, menurut perhitunganku, akan segera terjadi perdebatan antara Budi dan Rudi. Minta ke pemimpinan sidang agar Rudi yang menceritakan semua kejadian. Batalkan kesaksian Budi. Demikian yang tertulis di instruksi kedua catatan si penulis. Hotma Cornelius termangu. Ini benar-benar di luar skenario-nya. Karena sesuai kebiasaan, sidang akan selalu dimulai dengan kesaksian pihak penggugat, dan dia akan membantahkannya dengan argumen dan saksinya. Apa yang sedang direncanakan dua aktivis lingkungan sialan ini? Mereka mau mengakali strateginya. Apa mereka bilang tadi? Mereka bahkan bersedia menarik saksinya. Baik, aku memberikan kesempatan kepada saksi tergugat untuk bercerita lebih dulu. Pimpinan sidang memutuskan. Hotma Cornelius hendak memotong, dia menyadari sesuatu. Terlambat. Bagus sekali, biar aku ceritakan apa yang terjadi, Yang Mulia. Agar orang-orang pembenci kemajuan ini paham bahwa merekalah sumber masalahnya. Rudi saksi pilihannya telah bicara lebih dulu, melupakan semua latihan saksi sebelumnya. Wajah Rudi merah padam, dia jelas sedang emosional, dan itulah yang diinginkan si penulis.